Di level 12 berarti. Ya, Itu bisa nembak dari luar. ini benar-benar nge-outrange juga dari Bruno yang diandalkan range-nya juga. Dan sekarang kita akan menuju ke line of down. Dengan terlihat ada Cloud bersama Dexter di atas sana. Mengawal kita untuk melihat game yang pertama match keempat di hari ini antara BTK dan juga Fnatic Onyx Philippines. Siapakah yang akan bisa mendapatkan tiket kedua menuju ke knockout stage? Ya, kita akan lihat dan buktikan. So let's go to land of down. Dimana Assassin versus Assassin kembali terjadi ya. Joy versus Brusco. Oh, Brusco. HP-nya udah mulai low, tapi seenggaknya masih ada Desert Tornado juga ya, dan Revitalize. Dan tadi kalau kita udah dikawal dengan Cloud, kalian juga bisa miliki skin Cloud di M6 Pass-nya. Di level 75 kalian udah bisa dapetin skin yang Prime, Challenger Spark. Skin yang prime udah bagus banget. Nah ini nih, outrange jadinya. Bruno kan range jauh kalau udah ada Malefic kan. Ya. Layla dari awal cicil-cicil juga udah enak. Jadi nggak terbilang yang lemah juga. Mungkin kalau ngomongin escape, iya jelas. Kalau di ganking, Layla cuma bisa ngandelin spell doang. Tapi seenggaknya kalau dia ngadu dari gold lane dan gold lane, nggak ada ganking gitu. Enak berarti Laylanya. Apalagi terhitung defender juga, high ground defender dari Laylanya. Dan lihat, rotasi dari BTK langsung arahnya ke arah gold lane, jelas karena Layla. Yap, itu dia. Dan Shark terpaksa untuk mundur terlebih dahulu karena sekarang terlihat dari King Kong yang sudah menyalakan satu buah electrifying beast di dalam tubuhnya, terangkat dengan lantern flare. Mobazane masih jauh dari dalam jangkauan damager dari Fnatic Onyx Philippines sehingga belum terjadi first blood Woi, sejauh ini. Sakit banget itu kena juggling bolanya tadi kan. Langsung hilang setengah dari Kelra. Tapi memang dari Layla pun tipis sih darahnya. Pun. Wah, ini Hun udah harus mundur sih. Walaupun Pride of Ice-nya belum pecah. Iya. Ini nih, emblem Layla. Iya. Full damage. Catat pakai fatal talent pertamanya, pakai fatal, mau main critical berarti. Iya. Mau cari Berserker Fury kah, Windtalker, Hasclaw, itu jadi opsi juga sebetulnya. Tapi ya kalau ngelihat dari Bruno sama ya, Bruno rata-rata memang pakai fatal di talent pertamanya. Dia depends on critical banget. Dan lihat damage-nya nih. Ini tadi seperti kita bahas tuh. Ya, Khaled dan juga Chusin. oke. Dan untuk Turtle pun sudah muncul. Setup seperti apa yang akan diberikan oleh kedua belah tim karena sekarang dari Mobazane udah mulai maju ke area turtle tersebut. Pada Slash Connect menuju ke arah satu pemain di mana Super Prince yang terjadi first blood kali ini di tangan dari Bloodthirsty Kings. Dan bahkan Frigate Glacier telah terbuka juga. Nanti itu dari Mobazane berhasil untuk bisa mendapatkan turtle menjadi milik dari BTK dan bahkan keuntungan kembali didapatkan karena Kiko kembali terusir mundur sudah. BTK early game yang berhasil untuk diunggulkan. Ya, Suyo tetaplah menjadi Suyo. Siapapun usernya, Soul Saver plus Retribution. Saya kira Turtle yang gampang banget sebenarnya dengan instant damage yang begitu besar. Dan itu yang tadi yang membuat akhirnya BTK sekarang unggul. 700 gold. Iya. Terus gue farming dulu sih. Dan juga tadi Super Prince langsung ke kipas sama Final Slash ya. Langsung di depan tadi, nggak pakai lama. Udah langsung ngebuka Crimson Beacon-nya juga. Dan masalahnya sekarang, karena Layla nggak boleh buru-buru. Dari Fnatic Onyx harus tahu, sekarang mereka harus bertahan. Walaupun ya kita tahu emang dari Fnatic Onyx identik dengan agresivitas. Nah, tapi ya ini udah mulai dibungkam ya agresivitas tersebut. Ternyata BTK nggak kalah agresif sekarang. Adaptif aja gitu loh. Yang kita tahu BTK mainnya tahan terus. Tapi Fight Chicken di area bottom lane, Electrifying Beast, Final Slash sempat dikeluarkan. Dan bahkan outplay dari Fight Chicken. Walaupun Indian dirinya pun harus tumbang, tapi ini pertukaran yang tidak adil. King Kong yang harus menghilang dan bahkan kali ini adanya Zia yang menjadi targeting setelah Raging Sandstorm yang dikeluarkan. Membuat akhirnya dua pemain hilang dari BTK. Hasclaw, first prioritas itemnya dari Kelra, cari sustain juga sih sebenarnya. Dan karena memang pakai fatal juga di talent pertamanya tadi sinergi banget kan dengan critical yang ada di Hasclaw. Mungkin itemnya bakal sama, mirip-mirip. Hasclaw terus mungkin ke arah Berserker Fury atau dia bisa Malefic duluan sih sebenarnya. Jadi kayak Berserkernya di item ketiga, itu bakal lebih enak juga. Dan selama Kelranya safe, gua rasa Onyx ini akan tetap pegang winning condition ya. Oke. Gak ada yang bisa ke belakang secara pasti. Iya, ini Kelranya dari tadi aman banget juga, nggak ada ganking juga. Padahal secara defensif, Kelra ini ya minim, cuma ngandelin storm spell-nya doang. Iya, spell sama berharap musuh nge-lag tuh. Ya, Itu bisa tuh, selamat Layla. oke. Turtle kembali di setup dan gua rasa ya belum BTK, dia bakal setup terus-terusan. Terus kali ini dengan adanya Vengeance setelah terbuka juga Brusco yang berhasil untuk ditumbangkan. Dan bahkan kali ini Hun akan menjadi targeting berikutnya. Avatar of Guardian dikeluarkan untuk bisa membackup rekan-rekan dari BTK yang lain. Tapi efek stun membuat dari Kurt tidak bisa kemana-mana, double kill ditabuk oleh Mobazane. Yang membuat akhirnya dari Turtle pun harusnya terbuka dengan cukup lebar tanpa kontes. Iya. Tapi kalau lihat dari goldnya masih dipegang Onyx ya.
Mungkin setelah Turtle akan berbeda lagi, tapi nggak jauh jujurnya. Selama masih farming dari Keldra dan King Kong, dia mulai sadar nih, oke, kita mendingan pegang landing jauh dulu. Yap, karena memang nggak ada kontes yang dilakukan secara pasti juga ya. Sementara kali ini di BTK, di era top lane bakal coba untuk kembali memberikan adanya pressure terhadap lane dari Keldra. Akhirnya. Lucu banget itu Layla skin itu ya, kelinci-kelinci gitu. Itu yang mana ya? Ada Guard kelinci-kelinci. Oke. Dan invade jungle kan. Sebenarnya kalau ngeliat dari level, ya Keldra dari King Kong juga tahu nih. Di awal mungkin dia akan lebih defensif sedikit, jadi farming nyaman di tempatnya sendiri aja. Dan wah, ini pressure gold lane-nya ini udah kelihatan nih, Bruno-nya nggak bisa unggul loh. Dia nggak bisa untuk ngadu 2 bola bareng sama Keldra. Yap, Avatar of Guardian telah di-pop up kembali. Keldra akan ngasih sedikit lagi cicilan terhadap turret-turret yang ada di area top lane. Tapi masalahnya dari BTK dengan keunggulan teamfight yang diberikan juga. Mereka gak segan-segan untuk matiin Brusco-nya duluan. Yap, dan Five Chicken kembali kali terlihat permainan Vengeance. Dan Frigate Glacier terpaksa dikeluarkan oleh Hun untuk bisa memberikan extra defense saja. Sementara Brusco udah mulai membantu keberadaan dari Keldra memukul mundur dari Zia. Cicilan yang membuat akhirnya dari Zia pun mundur terlebih dahulu sehingga outer top turret harusnya bisa dihancurkan di tangan dari Keldra. Dan tadi final slash dari Five Chicken di arah mid, itu jujur jadi rugi tahu, karena dia pakai flicker juga kan. Jadi flickernya kebuang, terus sekarang kayak tanpa adanya flicker untuk next objective, Turtle selanjutnya mungkin bisa di fight lagi oleh Onyx Philippines. Lihat dari levelnya juga nggak kalah, karena King Kong juga udah ada di level 10, udah pegang landing jauh dan bakal 11 duluan harusnya. Oke, dan 1v1 situation terlihat kali ini, tapi Kurt juga mulai melaju lagi ke arah depan. Flicker dan bahkan belum mengenai dari Onward dan bahkan King Kong. Satu hit terakhir berhasil untuk bisa membuat akhirnya Mobile Zen tumbang untuk pertama kalinya. Ya lumayan banget nih. Dari celengan goldnya juga bakal pecah ke arah King Kong lagi kan. Ini lumayan banget dan langsung setup ke arah Turtle juga. Yap, dan ada fun fact nih, Layla dari Fnatic Onyx Philippines Keldra menjadi debut Layla di M-Series sejak dimulainya M1. Di Malaysia 5 tahun yang lalu. Wow, udah lama banget ya. Iya. Oh, karena sekarang pakai kemarin SPS ya. Iya, di internasional tapi SBS gitu, bukan di M-Series. Di M-Series, ini perdana munculnya Layla. Oke, kita akan lihat debut dari Layla. Masalahnya yang pakainya Keldra lagi. Ya gimana ya? Ya Laylanya, oke, Malefic Gun duluan sepertinya. Yap. Sebelum berseker. Oke, bermain dari penetration. Dan juga range-nya juga, yang meng-outrange lah setidaknya pergerakan dari Keldra-nya juga. Dan Turtle sekarang sudah mulai ditarik ulur terlebih dahulu. Kelima pemain dari kedua belah tim sudah siap untuk melakukan kontes. Oke, gak bakal dilepas ya. Bahkan lihat dari King Kong hadir di Tower of Joy. Yap, dan sebuah raging sense of flicker ke arah kanan. Brusco-nya pun harus hilang karena tidak bisa lagi menahan damage yang disumbangkan oleh Zia. Turtle-nya di take over oleh BTK. Avatar of Guardian Mobile Zen again, Retribution Dust Point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari BTK lagi. Dan Brusco yang hilang tanpa adanya kompensasi membuat dari Fnatic Onyx Philippines mengalami kerugian yang cukup banyak. Ya, bahkan dari Keldra tadi langsung lari ke tengah. Dia ngeliat, oke udah nggak bisa nih, udah nggak ada kondisi untuk menangin lagi tim fight-nya. Mendingan dia bawa farming kembali. Dan dia cari level dulu, karena level 12 itu bakal enak banget dari range untuk Layla. Yap, masih level 10 ya, sekarang tertahan. Tapi Mobile Zen yang akan meladeni adanya Keldra di sana. Terkenal lagi dengan adanya Soul Saver. Mobile Zen terpaksa untuk mundur, tapi tidak ternyata dengan adanya backupan 2 pemain lainnya. Evil Queller tadi belum menjangkau keberadaan seorang Keldra, namun kali dengan adanya Final Slash, Super Prince lagi-lagi akan menjadi target berikutnya dan bahkan itu dia satu Evil Queller, serangan jarak jauh membuat dari Super Prince tidak berkutik sama sekali. Tapi cepet banget King Kong tiba-tiba ngambil Powerful Buff loh. Cepet banget gerakan mereka ketika ada space yang dibuat oleh teman-teman yang lain. King Kong langsung ngambil apapun yang bisa diambil. Karena balik lagi objektif dari para jungle adalah level 15 salah satunya. Yap. Apalagi dari King Kong juga dia pakai Warcry kan. Jadi dia nggak bisa yang gimana-gimana. Dia mendingan bawa farming terus start out damage aja dengan tambahan bonus damage dari Warcry. Sementara sebenarnya udah kerasa nih. Layla tembakannya udah mulai oke kok. Yes, terus juga kayak ini dari tadi kita ngeliat BTK bener-bener kayak ngacak-ngacak semuanya. Tapi goldnya cuma beda 700. Berarti kan ada space-space lain gitu yang bisa diambil sama Fnatic Onyx Philippines. Terutama, Brusco. Itu predict move kayaknya. Mengecek ke area rumputan. Pada slash karena 2 orang sekaligus. Tapi memang tidak akan menjadi inisiasi berlebih lagi. Crimson Beacon telah dipapa oleh Super Prince. Mencoba untuk mengincar dengan adanya satu buah lantern flare. Namun belum berhasil. Dan dibiarkan top lane-nya, inner turret-nya hancur ternyata. Maksudnya tadi pakai
efek mata delay Ul. Oh ya, Tapi dipikir rumput depan situ, ternyata sebelah kiri. salah ya. Iya, salah rumput. Oke, dan seperti tadi gue bilang ya, Malefic Gun menjadi item kedua untuk Zia, baru ke arah Berserker Fury. Dia nggak mau sampai range kalah. Tapi 3 item critical udah jadi juga untuk Yap, Layla. tapi Brusco lagi-lagi yang akan menjadi targeting utama di lini paling depan. HP yang sudah mulai digerus juga membuat akhirnya dari Quicksand Guard terpaksa dikeluarkan. Distraction Rush dari arah belakang. Diusir mundur perlahan dan bahkan Kirk yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord menjadi milik dari Fnatic Onyx Philippines dan disengage kembali diberikan sehingga tidak ada teamfight lanjutan yang terjadi dan belum ada ganjaran atas hilangnya Lord yang jatuh ke tangan dari Fnatic Onyx Philippines. Wow, dia sambil ngusir tadi ya. Sambil ngusir, sambil DPS Lordnya juga. Buang flicker fight chicken dan dapetin Lordnya. Wow. Dan ya, kita akan melihat ya bagaimana Layla yang tidak tersentuh dari awal nih akan melakukan gebrakan seperti apa. Karena dengan adanya level 12 sekarang, dengan keadaan yang aman banget aja, ini menjadi tanda-tanda yang tidak baik. Dan lihat damage-nya udah terlalu besar sehingga Shark terpaksa untuk mundur dan bahkan satu buah Crimson Beacon dan juga Lantern Flare membuat dari Shark harus dihilangkan. Tapi Kirk menjadi pertukaran nyawa saja. Level 12 yang diinjak oleh Layla mencoba untuk langsung mencicil keberadaan dari outer middle turret dari luar jangkauannya. Itu dia. Kayaknya belum jadi Malefic Gun tadi deh. Ini baru jadi 3 item critical termasuk Windtalker kan. Di item ketiganya. Oh, team fight lagi. Itu dia inisiasi dengan Raging Sandstorm dan juga Lantern Flare membuat dari Mobazane berhasil untuk dihilangkan. Dan membuat akhirnya dari BTK, mereka lumayan lengah nih. Dengan adanya lane-lane lain yang bisa didorong oleh Fnatic Onyx Philippines. Makanya King Kong fokus ke Farlane-nya tadi. Nah ini yang gue bilang, ekspektasi gue ketika ngeliat Joy adalah kayak gini. Pegang Farlane, dan Malefic Gun sudah jadi juga untuk Kelra. Wah, semakin jauh lagi nih ya range-nya. Dan secara tidak langsung ini susah juga untuk menangkap Layla di lini paling belakang. Benar-benar ngandelin Avatar of Guardian yang nyampe. Ya udah tinggal buang flicker. Tapi masalahnya damagernya itu nyampe nggak? Karena di depannya ini benar-benar dijagain banget sama Kurt dan juga Brusco. Makanya nih, udah 4 item berarti ya, tersisa 1 item terakhir dari Kelra. Mau kemana nih item terakhirnya? Mau Udah beli dagger sih. Mau Ke kemana? Malefic Roar Malefic Roar, atau BOD. BOD sih, sakit banget BOD gas. Pokoknya damage terus kan. Dan kalau ngeliat dari Bruno-nya Zia, mengarah ke arah Windtalker berarti ya. Untuk tambahan attack speed lagi. Dan Super Prince, Sky Piercer di item ketiga ternyata. Yap. Ini mungkin karena banyak ekspektasi damage ke arah Tusin yang dimana DPS nggak terlalu besar kan. Tiba-tiba darahnya masih banyak, kena thresholdnya, tiba-tiba execute aja gitu kan. King Kong. Yap, King Kong numpang lewat, orange buff-nya kecuri loh. Dia cuma numpang lewat doang tadi nyari stack dari Rhythm of Joy-nya terhadap orang-orang dari BTK. Dia jago mainin ininya loh, stack 3 rhythm yang fullnya itu. Gak false ya? Iya, jadi kayak Gak miss. udah full tiga-tiganya. Jadi dia kena stun bisa dinyalain langsung sadar lagi. Dia kayak nge-debuff gitu kalau misalkan 3 stacknya tuh full dengan bener. Nah itu dari tadi lihat dia datang tuh pasti udah stack 3. Berarti kan secepat itu ya? Soalnya kan kayak nyari stacknya cepat kan sekarang. Cepet banget. Jadi dia tinggal ngedash 3 kali dengan perfect timing. Habis itu dia maju sengaja biar di stun ul. Ya. Dan ini Kelra benar-benar dijagain terus-terusan, tapi Brusco yang terkena dengan Revenant Slash dibalaskan kembali dan bahkan kali ini Five Chicken yang harus mundur. Killing spree diambil oleh King Kong tapi shutdown pula didapatkan oleh Zia, tapi free yang dilakukan oleh Kelra membuat dari Zia menghilang distraction rush. Damage yang begitu besar tidak bisa lagi dibendung oleh BTK, membuat dari mereka kehilangan 3 pemain sehingga akankah ini menjadi satu one straight push? Sepertinya belum karena mereka akan berfokus langsung menuju ke arah tengah terlebih dahulu. Mereka mau ambil bestartnya kah? Atau mereka mau coba end game? Karena kalau ngomongin defendernya lagi nggak ada nih. Wah, bisa sih harusnya untuk end the game kali ini. Five Chicken spawn. Tapi Brusco-nya mundur, sepertinya hanya berpuas saja dengan satu buah base turret dari tengah dan berfokus menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Karena King Kongnya juga kan belum ada tadi kan. Iya sih. Takutnya ntar di kontes sama Mobazane yang punya Soul Saver plus Retribution. Buset. Dan lihat maju lagi kah? Sakit banget itu buset damage Kelra. Wah, itu range-nya juga jauh banget lihat. Malefic Gun, Layla yang begitu mengerikan karena itu adalah memang pada dasarnya adalah senjata aslinya Layla. Iya, Malefic Gun memang senjatanya Layla dari ceritanya ya. Dan sekarang King Kong yang sudah hadir kembali. Mungkin udah mulai DPS lagi karena Lordnya. Gue penasaran sih item terakhir Kelra apa ya? Udah jadi belum? Harusnya belum ya. Kalau emang benar-benar mau ke Blade of Despair, belum sih harusnya. Tapi jos banget sih kalau Blade of Despair sih. Damage-nya sakit banget tuh lihat. Depannya tembak 700 dan cepat juga nembaknya. Ya dan ternyata yang ngecek ke area depan itu Super Friends ya. Sendirian di area rumputan juga untuk
mengetahui keberadaan pemain-pemain dari BTK. Distraction Rush kembali terlihat, tapi belum ada pemain yang terkena secara langsung juga. BTK benar-benar dipaksa untuk mundur dan mereka regroup aslinya dengan adanya kelima pemain. Baca. Dan conceal play-nya tercancel begitu saja. Shark terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, tapi cicilan-cicilan dan juga gangguan dari Lantern Flare ini benar-benar mengganggu sekali. Wah, Lord Dance yang bagus banget ya. Sampai akhirnya diusir semuanya. Dan ya, Lord Free untuk teman-teman dari Fnatic. Wishing Lantern King Kong. Oke. Dia mau cari makan depan kah? Biar damage-nya masuk ke Gatot Kaca Oh, juga. BOD udah. BOD kan, just banget gue bilang Ul. Yang penting damage, sakit banget. Dan ya, dia nggak perlu defensif menurut gue. Even dia kayak Wind of Nature bang, Ya. tapi ditambah. Oh, King Kong. Selamat. Hati-hati dia benar-benar sendirian tadi Final Slash. Kalau ada burst damage itu harusnya bisa hilang, tapi dia masih punya gocekan maut ya untuk kabur. Benar, ini harusnya kamera di Kirk atau di Brusco nih. Karena inisiatornya ada di mereka berdua dan gue feelingnya ke arah Kirk sih. Harusnya ya. Dengan adanya Lord yang sekarang udah mulai masuk dan itu dia Kirk yang udah mulai masuk dengan satu buah Earth Shatter-nya. Dicicil dari arah jauh juga Kelra. Distraction Rush mengenai ke arah dua orang sekaligus tapi belum ada damage besar juga yang bisa dioptimalkan sehingga belum ada pemain dari BTK yang berhasil dihilangkan. Ya masih bisa mundur juga dari teman-teman Onyx. Gak ada yang dipanis sama sekali. Satu base turret aja nih yang bisa didapatkan. Tapi tunggu dulu karena atasnya akan dicoba juga. Harusnya ya bakal coba untuk dipaksa lagi. Final Slash. Oh, flicker yang tidak mengenai siapapun. Hanya ada wave minion saja. Raging Sandstorm, Avatar of Guardian telah dibuka semuanya untuk bisa mendefend base turret di arah top lane. Namun memang Super Prince pun tidak selamat. Base turret yang ditukar atas nyawa dari Super Prince. What a Freddy Kelra. Dia sadar Final Slash-nya akan dikombinasikan dengan Flicker. Jadi dia Flicker duluan. Wow, nice predict. Itu apa namanya? Reflect nggak sih Reflect itu? ya, reflect. Reflect apa red flag? Reflect. Reflect ya. Reflect itu dia. Tapi momentum ini dimanfaatkan oleh BTK untuk bisa mengembalikan keadaan. Setidaknya satu buah outer turret di arah tengah pun coba untuk dihancurkan terlebih dahulu. Tapi BTK mereka harus aware dengan adanya Super Wave Minion yang berjalan di 3 lane yang berbeda. Ya. Seenggaknya BTK sadar mereka harus ngumpul, Ul. Mereka udah nggak bisa lagi pisah-pisah sendiri. Dan spesial dari Onyx Philippines, menurut gue dia bisa kontrol map yang gila banget. Lihat, King Kong tiba-tiba ada di sana. Kayak selalu ada vision. Dan itu dia, Blade of Despair sebagai penutupan item untuk Kelra. Sementara, dari Bruno juga udah full item nih, ancaman juga nih sebenarnya. Ada Rose Gold juga bahkan. Dari Aurora pakai Winter, jadi dia punya 2 immune to death sebenarnya. Dari pasifnya terus dia hidup pakai Winter lagi. Sementara untuk Arlott Fight Chicken, dia full defense ya dengan Dominance, Thunderbolt, Radiant Armor. Dan ini cukup sebenarnya untuk ngepanis Kelra. Bukan karena damage-nya cukup, tapi ya karena memang dia keras. Ya, dan Kiara udah Yes. ganti sepatu ya. Great Dragon Spear, team fight paksa kali ini Crimson Beacon. Final Slash, belum mengenai siapapun. Tapi memang benar-benar BTK harus melakukan defensif terlebih dahulu karena ini kecicil juga masalahnya dari base-nya. Ini Layla berarti nggak bisa kabur banget nih. Ini sekali ketangkap selesai nih Layla nih. Tapi damage-nya Layla juga gila banget. Sakit Positioning. banget. Yang penting positioningnya bagus. Gue rasa ada initiate dia nggak boleh langsung follow deh. Kayak follow up dari Kelra ini syaratnya ya misalkan udah muncul dari Shark. Atau dia udah muncul juga dari Fight Chicken-nya yang kira-kiranya bisa ke belakang lah. Yap. Itu syaratnya harus kelihatan dulu. Kalau selama itu belum kelihatan, kayaknya jangan kelihatan juga dari Kelra. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya dari tadi positioningnya Kiara aman banget ya. Belum tumbang sama sekali juga. Dan ya cicilan menuju ke arah Lord telah dilakukan oleh BTK. Terlihat kali ini dari pemain-pemain Fnatic Onyx Philippines akan melakukan distraksi terlebih dahulu karena lane atasnya juga udah kedorong nih masalahnya dengan adanya Super Wave Minion. Pede banget lagi mereka sekarang gantian. Gantian Onyx yang akan pegang dari Lordnya. Dan membuat satu seenggaknya harus nge-defense dulu di bagian atas. Iya, kalau udah ada yang kelihatan harusnya nih Lord bakal bisa di-commit ya. Dan yang diutus untuk bisa menjalankan lane atasnya adalah sosok dari Zia. Dan Lord harusnya bakal coba untuk langsung di-commit kembali, all in terjadi. Tapi belum ada inisiasi berlebih yang dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines menuju ke arah Lordnya. Karena masih ditarik ulur dulu, decay terlebih dahulu. Masih ada Zayn juga sih, Soul Saver, Retribution. Yap. Tetap bisa dan dicoba. Oke, diangkat lagi dengan adanya satu bola shatter. Tapi lihat bagaimana kali sudah mulai merangsang masuk dan Mobile Zayn berhasil bisa mendapatkan ke arah Lord. Dan bahkan tapi
lagi free hit yang dilakukan oleh Wah. Kelra menghasilkan 2 poin kill. Raging Sense of Flicker dari Brusco menghasilkan kembali adanya Pride of Fire yang tertrigger dari arah belakang dengan Distraction Rush. Begitu menyakitkan Nggak bisa. damage dari seorang Wipe out. Kelra dan wipe out diciptakan. Dan bahkan Lord pun tidak menjadi sebuah jaminan dan Fnatic Onyx Philippines unggul di game yang pertama. 1-0.